Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang ingin move on atau pergi meninggalkan karena dia ingin adanya suatu progres dalam hidupnya. Seseorang ini sedang menerima dengan apa yang terjadi di kehidupan dia dan ingin melakukan suatu kemajuan dalam hidupnya. Dia ingin bergerak, dia ingin mengakhiri masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Aku lihat di sini nampaknya dia ingin mencoba untuk move on dari kamu atau pergi dari kamu ya, dan menerima apapun situasi yang terjadi sekarang. Oke, dia adalah orang yang sempat menjalani suatu hubungan dengan kamu ya. Dan aku lihat di sini memang mungkin sekarang sudah berpisah. Tapi aku lihat juga di sini dia kayak pengen datang lagi deh untuk union lagi ya. Untuk bersatu kembali dengan kamu. Cuman untuk saat ini tuh masih pemikiran dia pada abundance aja dulu gitu. Yang dia utamakan dan dia prioritaskan untuk saat ini adalah abundance. Kalau untuk union, untuk bersatu kamu dengan kamu kembali, itu kayaknya ada. Tapi untuk yang menjadi prioritas dia saat ini adalah abundance. Terus itu kalau aku lihat menurut dia ini adalah pilihan yang terbaik karena menurut dia tindakan dia sekarang ini juga akan mempengaruhi percintaan dan hidup dia kelak. Mau itu yang sekarang ataupun di masa depan, menurut dia pilihan yang tepat adalah udah deh fokus dulu sama karir dan keuangan. Seperti itu ya, fokus dulu pada mencintai diri sendiri, membuat hidupnya bahagia dulu, seperti itu ya. Jadi dia nggak mau terburu-buru untuk datang lagi ke kamu karena menurut dia harus stabil dulu, dia harus seimbang, dia harus melakukan keinginannya dia dulu. Tapi aku lihat di sini masih ada sunglasses, dia ini masih sering stalkingin kamu, masih pengen cari-cari tahu keadaan kamu, apa yang terjadi dengan kamu ya, perubahan apa yang terjadi dengan kamu. Dan kalau aku lihat juga di sini dia ingin memiliki fase baru dalam hidupnya, dia ingin bereinkarnasi ya, lebih tepatnya kayak ingin berubah lah ya. Dia pengen berubah, dia pengen bertransformasi, dia pengen bertumbuh ya, punya pemikiran yang memandang tuh lebih luas aja gitu ya. Change minded, kayak jadi pola pikir dia itu dirubah gitu lah ya saat ini. Saat ini memang dia butuh untuk sedikit mengatur kebutuhan dia terlebih dahulu, mempertimbangkan konsekuensi tindakan dia sebelum menyakiti kamu ya. Apalagi kalau misalkan di sini dia sempat sudah menyakiti kamu, jadi saat ini tuh kalau mau bertindak apapun difikirkan lagi sebelum nantinya akan justru malah berdampak menyakiti kamu dan dia menyesalinya lagi kayak gitu ya. Dia merasa bersalah lagi kayak gitu. Sehingga mungkin dia sekarang memang harus lebih percaya diri dalam suatu hubungan, terus lebih berani mengemukakan keinginan dan kebutuhan dia selama ini. Jadi mungkin selama ini dia itu selalu menutup-nutupi sebenarnya apa yang dia mau, apa yang dia rasa, apa yang dia inginkan ya, apa yang tidak mau dan apa yang tidak dia suka, seperti itu. Jadi orangnya nggak terbuka mungkin selama ini ya sama kamu, atau ya bisa diam, kayak bisa dibilang tuh kayak mungkin pendiam, atau mungkin orangnya tuh kayak nggak bisa mengemukakan pendapat ya, seperti itu. Jadi makanya di sini dia ingin lebih terbuka sih, lebih jujur atas keinginan dia, apa yang dia mau gitu ya, agar hubungan ini lebih intens, lebih terbuka, kayak gitulah. Terus itu juga
Meskipun rasa percaya diri ini sebenarnya membuat dia lebih diinginkan oleh orang lain, tapi sebenarnya dia ini perlu membandingkan terlebih dahulu ya, perlu membedakan antara kepercayaan diri dan egois. Karena kalau aku lihat dia itu menganggap suatu kepercayaan diri itu ya sama aja kayak egois. Egois itu ya sama dengan kepercayaan diri, padahal sebenarnya beda. Percaya diri itu memang bentuk sifat yang apa sih, untuk diri dia sendiri, untuk membuat perkembangan dalam diri dia sendiri. Tapi kalau egois berarti kan dia merugikan seseorang. Terus itu juga mungkin selama ini dia terus-terusan memaksakan kebutuhan atau pendapat dia pada kamu, sehingga di sini selalu membuat kamu merasa jengkel, merasa kesal ya. Jadi karena ada sifat yang agresif dari dia dan itu menjadi suatu bagian dari kepribadian dia, akhirnya di sini mungkin sebagian orang menganggap itu menarik, tapi kalau di kamu malah justru merasa kesal gitu, kecewa. Kenapa dia menganggap dirinya percaya diri, padahal itu menyakiti kamu gitu ya. Itu sebuah keegoisan gitu kan. Karena di sini kamu menginginkan dia itu perlu untuk memahami bahwa segala sesuatunya itu harus memiliki batasan gitu ya. Karena kadang-kadang ketika emosi pun dia ini suka berapi-api, suka apa ya, suka tidak terkendali gitu, atau bahkan mungkin tiba-tiba sudah menghilang, tiba-tiba suka suka apa ya, tiba-tiba moodian kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Oke. Kemudian kalau aku lihat di saat kalian berpisah seperti ini ya, ternyata dia ini tidak benar-benar melepas kamu atau tidak bisa benar-benar move on dari kamu. Dia ini masih tetap terngiang-ngiang pikiran dan hatinya kepada kamu. Dia selalu hidup di masa lalu dia bersama kamu. Dia selalu mengingat apa yang pernah terjadi di antara kalian. Dia selalu keingetan kamu, dia selalu kepikiran kamu ya. Karena aku lihat di sini juga dia ini tuh ngerasa kayak apa ya, kayak nggak puas gitu loh dengan hubungan ini. Kenapa? Karena dia kayak merasa bodoh, kenapa selama ini tuh dia kurang sekali antusias terhadap hubungan ini. Kenapa dia jarang banget untuk memberikan effort di hubungan ini, sehingga membuat hubungan kalian berantakan seperti ini. Bahkan kalau aku lihat dia mungkin hanya mengingat masa-masa menyenangkan aja dengan kamu daripada masa-masa kacau dengan kamu ya. Sebenarnya dia ini pengen banget menghapus masa lalunya ya, dan ingin mencegah diri dia untuk menemukan cinta lagi ya. Tapi kalau aku lihat ya nggak bisa gitu untuk menjalani hubungan dengan orang baru gitu, karena ya itu tadi, dia selalu kepikiran kamu terus ya. Dia selalu terbayang-bayang dengan masa-masa selama dia bersama kamu ya, walaupun itu mungkin sebentar atau mungkin sedikit momen-momen yang dia pernah punya, apalagi masa-masa bahagia bersama kamu kayak gitu. Dan bisa jadi aku lihat di sini mungkin kamu berdealing juga dengan seseorang yang tidak menerima kasih sayang yang pantas ya, dari orang yang dia sayang selama ini, sehingga tuh dia kayak punya trigger gitu loh ya. Secara komunikasi dengan kamu itu jadi nggak terjalin dengan baik gitu. Mungkin dia di masa lalunya dia pernah punya pasangan yang tidak menghargai dia, atau mencampakkan dia, ya meninggalkan dia, atau tidak memperdulikan dia, sehingga ketika saat itu dia bersama kamu, dia bersikap kayak seolah-olah dia tidak suka dengan kamu, dia tidak peduli dengan kamu, dia menahan emosi dia menahan keinginan dia untuk agar kamu tahu gitu loh ya. Dia menahan agar kamu tidak tahu tentang perasaan dia sesungguhnya kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini memang dia ini dia di hubungan ini memang terhambat oleh masalah atau trauma dari masa kecil atau dari masa lalu seperti itu ya. Mungkin dia memang punya inner child, atau mungkin ya dia memang dulu pernah ditinggalkan oleh pasangannya, atau mungkin bisa jadi dia korban KDRT atau broken home. Nah, seperti itu ya, sehingga dia punya sifat yang seperti ini.
Dan untuk saat ini aku lihat dia kayak udah sadar gitu ya, udah sadar tentang apa yang dia lakukan atau apa yang terjadi di antara kalian. Terus itu juga aku lihat di sini untuk saat ini dia sedang memasuki fase pengampunan dalam diri dia sendiri gitu ya. Dia ingin apa ya, memaafkan diri dia sendiri. Terus itu juga memahami di mana sih letak dia salahnya. Kalau dia salah, terima itu bahwa aku salah gitu loh. Dan kemudian kalau aku salah, aku harus bagaimana? Berarti aku harus meminta maaf. Meminta maaf sama siapa? Meminta maaf yang kepada seseorang yang selama ini aku sakiti. Nah ya, jadi fase saat ini adalah fase dimana dia kayak mengelola pemikiran dia, hati dia, penerimaan terhadap diri dia, penerimaan tentang apa yang telah terjadi, gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin sekali rekonsiliasi dengan kamu ya. Um, dan aku lihat di sini dia siap untuk memaafkan atau melewati luka atau penderitaan yang memang dulu pernah terjadi di masa lalu dia. Dia ingin melepaskan rasa sakit yang selama ini dia pendam. Kemudian juga aku lihat di sini dia ingin membuka kembali komunikasi dengan kamu. Kemungkinan besar ya hubungan ini ingin dia apa ya? Ingin dia buat jadi lebih berkembang gitu loh dari yang sebelumnya. Terus itu juga aku lihat di sini dia sudah tidak mau lagi apa ya, kayak apa sih namanya, terbelenggu, terkunci ya, terjebak dengan kesedihan, penderitaan ya. Karena kalau aku lihat ya yang berlalu memang sudah menjadi suatu hal yang harus dia jalani. Biarkanlah berlalu, itu yang sudah berlalu itu biarkanlah berlalu. Dan ya walaupun sekarang memang masih ada rasa sakit dari apa yang pernah terjadi di masa lalunya, ya udah sekarang menerima gitu dan maafkan, kemudian ya lanjutin hidup gitu. Kalau aku lihat di sini ketika dia melihat sosok kamu yang lebih baik, ya why not gitu ya. Aku lihat di sini walaupun sebenarnya di sini dia masih ada luka, masih ada kesedihan dari masa lalunya yang dulu, yang pernah dia pendam, yang pernah menyakiti dia seperti itu. Dan aku lihat juga memang selama ini kan hubungan kamu dengan dia itu like a emperor ya. Kamu yang selalu berjuang untuk hubungan ini, kamu yang selalu membuat hubungan ini pengennya tuh tetap konsisten, tetap ada, tetap harmonis gitu. Pengennya tetap sama-sama rukun, sama-sama berjuang kayak gitu. Cuman aku lihat justru malah banyak sekali tanda-tanda ketidaksepakatan atau ketidakpuasan di antara kalian berdua. Karena di sini aku lihat sebenarnya sih kamu menginginkan hubungan yang lebih dewasa ya, atau mungkin dia yang menginginkan hubungan yang dewasa. Sehingga di sini banyak sekali mengalami hal-hal yang apa ya, kayak merebutkan posisi gitu. Jadi gini, mungkin selama ini dia ingin mengontrol kamu ya, ingin mendominasi kamu ya. Tapi oke, mungkin kamu akan di awal-awal ya menerima gitu ya. Mungkin di awal-awal kamu menerima, tapi setelah makin kesini kamu pun memberontak. Kamu pun menunjukkan posisimu di sini bahwa aku juga manusia. Aku berhak untuk hidupku. Aku berhak juga dengan kemauanku, keinginanku. Sehingga ada situasi di sini di mana kalian itu apa ya, alih-alih bersatu dan mengatasi perbedaan di antara kalian, tapi justru kalian terus-menerus berjuang untuk membuktikan bahwa kalian itu sama-sama benar. Sehingga ada sifat kompetitif di sini antara kamu dengan dia untuk menunjukkan bahwa aku loh yang benar gitu ya. Jadi si dia menunjukkan bahwa dia loh yang paling benar, dan kamu pun menunjukkan bahwa aku loh yang benar, kayak gitu lah. Sehingga ada kompetitif di sini ya. Terus itu juga akhirnya hubungan kalian jadi toksik ya, karena ya selalu mencoba untuk mengalahkan satu sama lain atas semua keputusan atau atas kebutuhan dari kalian berdua gitu. Sehingga aku lihat di sini ya memang hubungannya kayak ya apa ya, ya bukannya saling mengerti, saling mencintai, tapi justru malah di sini ingin menunjukkan power
Dan kalau The Sun di sini memang semesta menginginkan adanya kegembiraan, suasana yang positif, penuh dengan semangat, yang menghibur ya dalam suatu hubungan. Bukan yang seperti ini penuh dengan rahasia, tidak adanya keterbukaan, mendominasi, inginnya menunjukkan power gitu ya, kompetitif. Sehingga di sini aku lihat The Sun ini akan memberikan apa ya, kamu itu suatu pertanda ya, atau lebih tepatnya kayak apapun masalah yang ada di hubungan ini yang sebenarnya itu disembunyikan oleh seseorang, maka itu akan terungkap ya. Karena The Sun itu memang gunanya untuk mengakhiri masalah apapun yang terungkap untuk kebaikan kalian berdua secara keseluruhan. Hasilnya hubungan itu bisa menjadi lebih jujur, lebih terbuka, atau justru bisa bubar sama sekali sehingga kamu bisa menemukan yang lebih baik untuk konfrontasi pemeriksaan. Untuk apa ya? Untuk mengkonfirmasi ya bahwa apakah memang dia ini itu tepat untukmu, yang sesuai dengan keinginanmu atau tidak gitu loh. Ya makanya di sini semesta selalu menunjukkan kepadamu, ini orang kenapa gitu ya, apa sih sebenarnya, kenapa dia orangnya seperti ini, kenapa dia secanggung ini, kenapa dia setertutup ini, kenapa dia seperti ini sifatnya gitu ya, kenapa dia menjalani hubungan tapi kok semua harus ngikutin apa mau dia. Akhirnya apapun yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, sifat manipulatifnya atau apapun itu dibongkar oleh semesta agar kamu dapat menentukan sebenarnya dia ini terbaik gak sih untuk kamu gitu, memberikan suatu hubungan yang indah dan positif atau enggak gitu ya. Karena kalau The Sun itu memang itu kartu yang mendukung kalian untuk mewujudkan suatu lamaran atau pernikahan, untuk berdedikasi. Tapi kalau misalkan bermasalah hubungannya, ya berarti harus ditunjukkan dulu kebenarannya gitu agar kalian lebih yakin ke depannya arah tujuan hubungan kalian ini mau kemana kayak gitu ya. Makanya mungkin akan menyakitkan, akan berlika-liku hubungannya ya. Dan kalau aku lihat ya ini kayaknya kalian memang memilih untuk saling berpisah atau udah deh menarik diri aja dulu. Dan kalau aku lihat juga memang keadaan dia kan lagi nggak baik di sini aku lihat. Kalau aku lihat juga sebenarnya dia ini merasa kayak sudah ditinggalkan juga sama kamu, sudah diabaikan atau sudah tidak diinginkan oleh kamu gitu ya. Kamu kayaknya sudah menolak dia atau meninggalkan dia sendirian. Bahkan aku lihat memang saat ini kan sudah kayak ada perpisahan atau perceraian di antara kalian. Karena memang di hubungan ini pertanda ada suatu skandal atau bahkan dia mungkin pernah menghadirkan keturunan yang tidak sah juga di dalam hubungan ini. Mungkin dia pernah memperkosa kamu atau memperkosa orang lain gitu ya, sehingga dia sampai menghadirkan anak di sini yang mungkin itu kalau secara agama itu nggak sah gitu ya, karena mungkin belum ada ikatan pernikahan kayak gitu, atau mungkin dia juga memiliki keterlibatan dalam hubungan yang tidak dianggap bermoral atau tidak terhormat oleh teman-teman dia, atau ya siapalah yang tahu gitu ya, siapa yang tahu tentang hubungan-hubungan dia yang tidak bermoral dan tidak beretika itu. Dan mungkin di sini juga dia ini sebenarnya sedang mengalami suatu kesulitan dalam hubungan karena dia ini sedang mengalami suatu masalah tentang keuangan dan kesehatan atau kesehatan yang memang sebenarnya belum terselesaikan sampai sekarang. Jadi kalau aku lihat di sini dia harus memilih untuk bekerja keras dulu ya, makanya di sini dia memilih untuk berpisah dengan kamu ya, karena kalau aku lihat di sini dia pengen fokus dulu dengan karir, dengan keuangannya, menyelesaikan masalah keuangannya di sini aku lihat ya. Dan aku lihat juga kan di sini dia itu
merasa kayak perasaannya ditolak ya atau diabaikan oleh kamu ya. Mungkin juga di sini dia sedang kesulitan ya karena dia harus menjadi orang tua tunggal. Makanya dia tidak mau membagi beban dengan kamu atau ikut menyeret kamu dalam masalahnya. Makanya di sini dia lebih memilih untuk menarik diri dari kamu, fokus dengan karir, keuangannya dan mungkin anaknya gitu. Oke? Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aries. Jadi ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia. Atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Yang terpenting adalah pembacaannya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.